Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Sebelum pelajaran dimulai, apakah teman-teman kalian sudah masuk semua? Sudah. Baiklah, silakan rapikan tempat duduk, lihat sampah di bawah. Sebelum dimulai, ketua silakan memimpin doa. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma rabbil zidni ilman warzuqni fahman sadis qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Baiklah, Yoma Azize, Ibu, Maharani, Ibu, Azakia, Sifa Unisa, Aulia, Alia Latista. Apakah Anda semua ingat apa pelajaran kita minggu kemarin? masih Apa itu? manusia purba ditemukan di Indonesia. Bagus. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang klasifikasi manusia purba di Indonesia. Ras di Indonesia terbagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Tiga. Bagus. Yang pertama yaitu Proto Melayu atau Bangsa Melayu tua. bagus. Yang kedua yaitu Detro Melayu atau bangsa Melayu muda. Yang ketiga yaitu Melanesian. Proto Melayu adalah orang-orang yang pertama kali datang ke Nusantara pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu tua memasuki wilayah Nusantara melalui dua jalur, yaitu yang pertama jalur barat Malaysia Sumatera, jalur utara Filipina Sulawesi. Bangsa Melayu tua memiliki kebudayaan yang lebih tinggi daripada manusia purba. Kebudayaan bangsa Melayu tua disebut kebudayaan batu baru atau Neolitikum. Meskipun hampir semua peralatan mereka terbuat dari batu, banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat. Hasil budaya zamannya, apakah ada dari Anda yang tahu? Enggak. Yaitu seperti kapak persegi yang banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat. Pada materi kedua yaitu sebelumnya persebaran Proto Melayu dapat kita lihat jalur yang warna merah. Apakah kelihatan semua? Ada kelihatan. Baiklah, ini. Pada selanjutnya yaitu Detro Melayu. Datang ke Nusantara sekitar tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi. Merupakan gelombang kedua setelah Proto Melayu. Bangsa Detro Melayu memasuki wilayah Nusantara melalui jalur barat. Mereka menempuh rute dari Yunan, Vietnam, Semenanjung, Malaysia, Nusantara. Detro Melayu memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan bangsa Proto Melayu karena mereka telah membuat barang-barang dari perunggu. Hasil budaya yang terkenal adalah seperti apa? Ada yang tahu? Enggak. Seperti kapak corong, kapak serpatu dan nekara.
Baiklah, pada materi ketiga yaitu sebelumnya kita bisa melihat persebarannya melihat dari panah hijau ya. Ya. Silakan diperhatikan Ibu dulu ya. Oke. Selanjutnya itu melanosoid. Datang ketika zaman berakhir yaitu baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang melanosoid. Selain ras proto dan neutro, di Indonesia terdapat juga ras melanosoid. Ras ini tersebar di Laut Pasifik, salah satunya ada di Papua. Ras ini pada awalnya datang ketika zaman es berakhir yaitu 70.000 sebelum Masehi, saat Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ras ini datang dari wilayah timur menuju Papua dan Australia yang sebelumnya merupakan satu kesatuan. Pada saat itu ras ini mencapai 100 jiwa yang meliputi Papua dan Australia. Ketika masa es berakhir dan air laut mulai naik lagi pada tahun 5000 sebelum Masehi. Kepulauan Papua dan Australia terpisah seperti saat ini. Adapun asal dari ras melanosoid adalah berasal dari proto melanosoid. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada dari Ananda yang tahu ras yang pertama Ibu jelaskan tadi? Ya, apa itu Alia? Bangsa Melayu itu bangsa yang biasa disebut bangsa Melayu tua. Bagus. Selanjutnya, ras kedua, Aulia. Deutero Melayu, bangsa Melayu muda. Bagus. Ras terakhir siapa yang bisa menyebutkan? Cuma Melanosoid. bagus. Nah, setelah penjelasan materi dari Ibu tadi, di sini kita akan membagi kelompok. Apakah Anda semua ingin dibagi kelompok sendiri atau Ibu yang membagikan? Ibu yang membagikan. Baiklah, caranya seperti berhitung dari 1 sampai 3, nanti kembali dari 1 sampai 3. Kita dibagi 2 kelompok, jadi 3 kelompok terdiri dari 2 orang. Baiklah, yang pertama silakan Yoma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baiklah, cara diskusi kelompok kita pada hari ini, Ibu akan menempelkan ras yang ada di Indonesia tersebut. Nanti Anda semua mendiskusikan dengan teman mana saja ciri-ciri dari ras tersebut ya. Baiklah, Ibu akan memberikan kesempatan 5 menit. Waktu 5 menit untuk Anda semua mendiskusikan materi pada hari ini. Silakan didiskusikan ya. Malaysia, Koko Terutama, Koko Protozoa, alat ini Panjang 2 kali tidak biru. Ada dua kali. Ini gue yang kena. Cie.
Baiklah, perhatikan Ibu sekarang. Ibu sudah menempelkan ras-ras yang ada di Indonesia, yaitu Proto Melayu, Detro Melayu, dan Melanosoid. Pada kesempatan ini, Ananda semua akan mencocokkan ciri-ciri dari Proto Melayu yang apa ciri-cirinya, Detro Melayu apa, Melanosoid apa. Baiklah, kesempatan pertama diberikan kepada kelompok 1. Silakan. Kan ada 3 nanti tuh. Nanti yang Proto Melayu kalian tempelkan di sini, yang Detro Melayu, yang Melanosoid. Perwakilan dulu. Silakan. Pilih yang mana Proto Melayu. Lanjut. Tahu bahwa banyak orang Islam Masih video. Baik, selanjutnya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Proto, Detro, Melanosoid. Jangan berisik. Baik, Bu. Selanjutnya. Kelompok 3. Selanjutnya. Silakan perhatikan ke depan. Apakah sudah betul ciri-ciri Proto Melayu, Detro Melayu, dan Melanosoid? Betul. Baiklah, silakan Anda semua perhatikan ke depan terlebih dahulu. Kita akan melihat ciri-ciri dari Proto Melayu. Ciri-cirinya yang pertama yaitu berasal dari Cina atau Tiongkok Selatan, tepatnya daerah Yunan. Apakah betul? Betul. Selanjutnya masuk ke Nusantara atau Indonesia antara tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Apakah betul? Betul. Yang dari kelompok 2, ciri-cirinya singgah di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Nias, Dayak, Mentawai, dan Toraja. Betul. Rasnya menyerupai Mongoloid. Betul. Kelompok 3, ciri-ciri fisiknya kulit berwarna kuning kecoklatan, rambut lurus, dan matanya sipit. Betul? Betul. Kebudayaan Neolitikum atau batu muda. Apakah betul? Betul. Selanjutnya Detro Melayu atau bangsa Melayu muda. Ciri-ciri dari kelompok 1 telah menguasai kebudayaan logam, dapat membuat alat-alat dari bahan besi dan perunggu. Apakah benar? Benar. Selanjutnya contoh hasil kebudayaan seperti nekara, kapak corong, dan bejana perunggu. Benar? Benar. Dari kelompok 2, daerah asalnya yaitu Indonesia atau Kamboja, Laos, Vietnam, bagian utara. Apakah betul? Betul. Betul. Memasuki wilayah Nusantara pada tahun 500 sebelum Masehi. Betul. Betul. Dan dari kelompok 3, ciri-ciri dari Detro Melayu, keturunan asli bangsa ini yaitu suku Bugis,
semua, apakah Anda dapat menambahkan ciri-ciri dari Proto Melayu, Detro Melayu, dan Melanosoid? Saya Bu, Silakan ya, Mak. saya akan menambahkan ciri-ciri dari Deutero Melayu yaitu kulit putih cenderung kuning dan sawo matang. Bagus, nilai A plus untuk Yoma. Baiklah, apakah ada dari Anda lain yang ingin menambahkan? Saya Bu, Silakan. ciri-ciri dari Proto Melayu yaitu banyak menetap di hutan, meninggalkan banyak artefak. Kalau ciri-ciri dari Melanosoid yaitu hidungnya lebar Bu. Nah, bagus. Nilai A plus untuk Rani. Apakah dari Anda lain ada yang ingin menambahkan? Apakah Anda ingin nilai A plus seperti Yoma dan Rani? Ingin. Berarti Anda semua harus rajin-rajin belajar dan dapat menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Ya Bu. Baiklah, kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini, di mana ras di Indonesia ini dapat terbagi menjadi 3, yaitu Proto Melayu atau bangsa Melayu tua, Detro Melayu atau bangsa Melayu muda, dan Melanosoid. Di mana ciri-ciri Proto Melayu yaitu berasal dari Cina atau Tiongkok Selatan, tepatnya daerah Yunan, masuknya ke Nusantara atau Indonesia antara tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Ciri-ciri dari Detro Melayu yaitu seperti telah menguasai kebudayaan logam dan dapat membuat alat-alat dari bahan besi dan perunggu. Contoh kebudayaan seperti nekara, kapak corong, dan bejana perunggu. Yang terakhir yaitu Melanosoid, cirinya memiliki postur tubuh yang lebih tegak, memiliki tinggi badan rata-rata 160 cm sampai 170 cm. Baiklah, sekian dari pelajaran kita pada hari ini. Apakah sebelum berakhir pelajaran ini, apakah ada dari Anda semua yang ingin bertanya? Tidak Bu. Baik. Semoga pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Amin.